Apa kabar semua? Semua sini di Amsterdam. Saya senang sekali bisa sharing, bisa dikasih kesempatan oleh Mas Fariman gitu ya untuk sharing. Dan sebetulnya sejujurnya Mas Fariman seperti saya udah pernah bilang di WA ya. Jadi ini kayak kebetulan yang indah gitu. Karena entah kenapa pada saat yang sama itu saya juga cukup dapat pertanyaan gitu, cukup banyak dapat pertanyaan mengenai bagaimana dulu saya mempersiapkan S3, kemudian juga akhirnya bisa dapat beasiswa gitu, sampai-sampai kemudian saya tuh nulis gitu, saya bikin tulisan gitu, terus saya edarkan gitu ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa belajar. Halo Mbak. Ini saya ingin membagikan, ya. Oke, agak suaranya sempat hilang soalnya. Oh, sempat hilang. Oke. Iya. Ya. Ya, oke. Ya, baik. Sudah jernih lagi ya, Mas ya, suaranya ya? Siap, sudah. Halo? Sudah, Mbak. Sudah, Sudah, oke. Ya. Iya, ini agak ada delay-nya kayaknya gitu. Apa namanya? Jadi kayaknya saya memang ngomongnya nggak boleh cepet-cepet gitu supaya apa? Nggak ada yang hilang gitu di Indonesia. Baik teman-teman, tadi sebetulnya sudah dijelaskan begitu mengenai saya gitu ya, mengenai latar belakang saya gitu, bisa dibaca juga di presentasi. Sekarang saya sedang mengambil PhD di Amsterdam, di University of Amsterdam. Dan untuk afiliasi di Indonesia, saya memang membantu mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia gitu. Ya. Oke. Nah, saya akan memulai dulu dengan sorry. Ini agak ada. Oke. Saya sudah baca hasil ini ya, polling di teman-teman semua gitu ya, mengenai beberapa pertanyaan diberikan oleh Mas Pariman begitu. Kenapa sih teman-teman ingin kemudian melanjutkan S3? Saya sangat berterima kasih karena pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban itu tuh membantu saya dalam mengembangkan masalah. Kalau memang teman-teman ingin kemudian memulai S3 gitu, sebetulnya kira-kira sudah paham betul ya, atau bayangan seperti apa sih yang dimiliki oleh teman-teman gitu mengenai S3 gitu. Nah, saya akan memulai dulu dengan gambaran yang umum gitu. Sebelum nanti saya akan membahas tentang beasiswa, karena sebetulnya kalau kita bicara tentang beasiswa itu sendiri itu kan hanya sebagai sebuah sarana aja gitu. Tetapi perjalanan yang sesungguhnya itu adalah perjalanan pendidikan doktor itu sendiri, pendidikan doktoral itu sendiri gitu. Jadi apa sih sebenarnya pendidikan doktor itu? Nah, oke. Nah, di sini saya mencoba untuk membandingkan begitu antara pendidikan S1 dan S2 yang sudah pernah kita tempuh dengan pendidikan S3 gitu. Perbedaannya seperti apa? Kalau misalnya di pendidikan S1 dan pendidikan S2 gitu ya. Kalau di S1 kita memang mendapatkan pengetahuannya itu di bidang tertentu secara general gitu. Misalnya seperti ini, kita mengambil mata kuliah yang bermacam-macam gitu kan, dari berbagai macam sudut pandang gitu kan. Apapun ilmunya itu memang pengetahuan yang umum yang kemudian ya secara umum yang kemudian kita dapatkan di S1. Nah, kemudian ketika kita mengikuti pendidikan S2 gitu, itu kita akan atau pengetahuan atau keahlian di bidang tertentu gitu ya, lebih advance gitu, gitu, lebih spesifik gitu kan.
kalau di psikologi kan, kalau S1 psikologi kan masih general, tetapi kemudian di S2 gitu, misalnya entah mengambil keprofesian begitu, kemudian misalnya yang science gitu ya, tetapi lebih mengarah pada bidang-bidang tertentu, jurusan-jurusan yang lebih. Tetapi kalau yang di S3, pendidikan S3 ini memang pengetahuan yang kemudian akan dikuasai, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga keahlian di bidang tertentu tadi, itu bersifat sangat spesifik gitu. Dan kita itu dituntut untuk punya kontribusi baru dalam bidang keahlian tersebut gitu. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada teman misalnya di departemen yang dia bidangnya memang psikiatri gitu, tapi di S3-nya itu dia meneliti spesifik tentang bagaimana sih sebetulnya neuroimaging gitu ya. Neuroimaging itu kemudian bisa diterapkan pada trauma gitu, dan traumanya pun juga trauma khusus gitu. Jadi memang betul-betul spesifik, itu yang nanti akan kita pelajari selama S3 gitu. Dan kita akan mengembangkan keahlian kita di situ itu betul-betul secara khusus gitu. Nah, kalau kita tarik kembali ke sejarahnya gitu ya, apa sih yang kemudian membedakan S2 dan kemudian S3 gitu ya. Kalau S2 sendiri itu memang dasarnya adalah kita bisa dapat license untuk praktek gitu. Dulunya ya, beratus-ratus tahun yang lalu tuh kita S2 karena supaya kita bisa praktek. Tetapi kemudian perlu mengambil S3, kenapa? Karena memang ditinjau dari sejarahnya itu kita perlu mendapatkan itu untuk lisensi mengajar. Jadi kita bisa mengajar kalau kita sudah menempuh S3 gitu. So mungkin itu dasar filosofi dari kenapa sih kemudian dosen-dosen begitu kemudian juga diminta gitu ya untuk kemudian meneruskan S3 gitu, yaitu sebagai lisensi untuk mengajar gitu. Nah, itu mulai dari itu perbedaan secara pengetahuan dulu gitu ya. Nah, kemudian sendiri nah, bedanya lagi adalah di proses pendidikannya, teman-teman gitu. Di S1 dan kemudian di S2 gitu ya, itu proses pendidikan oleh penyelesaian mata kuliah. Jadi kita udah ada kurikulumnya tuh ya, kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang ada di S1 maupun S2 gitu. Kalau di S1 gitu, S2 memang kemudian biasanya ada prakteknya gitu kan, tergantung jurusan yang kita ambil gitu. Nah, riset di sini gitu atau penelitian atau kalau kita mengenali di Indonesia itu sebagai skripsi dan kemudian tesis itu dianggap sebagai syarat kelulusan gitu ya. Tetapi kan mayoritas waktu yang kita gunakan selama S1 dan S2 itu adalah untuk menyelesaikan mata kuliah, untuk menempuh mata kuliah. Nah, bedanya dengan pendidikan S3 gitu ya, terutama di luar negeri, itu adalah proses pendidikannya didominasi oleh riset. Jadi selama minimal 3,5 tahun itu kita akan banyak melakukan riset. Nah, mata kuliah ini itu hanya dianggap sebagai penunjang gitu. Jadi kita akan dibantu untuk memilih mata kuliah yang akan membantu riset kita supaya kita bisa punya pengetahuan dan skill yang memadai untuk kemudian bisa melakukan riset sehingga kemudian kita bisa menguasai keahlian di bidang tersebut. Itu bedanya gitu ya, jelas sekali bedanya gitu. Makanya kemudian kalau di S1 di S2 itu kan kurikulumnya itu sudah terberi gitu ya, sudah didesain oleh universitas. Nah, kalau di S3, itu nanti kurikulum untuk mata kuliah yang kita ambil itu adalah tailor-made. Artinya adalah supervisor akan membantu untuk kemudian memilihkan dan mana yang cocok untuk riset dan juga keahlian ingin kita kembangkan gitu selama proses S3 gitu. Nah, bedanya lagi antara S1, S2 dan S3 adalah kalau S1 dan S2 begitu ya, memang dalam proses penelitian itu nanti akan lebih banyak kemudian dosen yang akan berperan gitu. Jadi kita biasanya akan lebih mengikuti arahan dosen itu seperti apa. Kalau S2 mungkin sudah lebih sedikit bebas ya, kita kita bisa diskusi gitu ya. Tetapi kalau yang S3 ini benar-benar pusatnya selama kita menjalankan riset adalah mahasiswa gitu. Jadi supervisor itu berperan sebagai mentor yang membimbing kita, bukan kemudian kita yang kemudian akan mengikuti arahan dari mengikuti apa sih maunya supervisor gitu. Jadi benar-benar kita itu independen. Mereka akan memberikan masukan-masukan untuk
selain untuk penelitian juga untuk keahlian kita dan karir kita gitu. Makanya kalau misalnya di pendidikan S3 terutama di Eropa itu biasanya ini dianggapnya sebagai early stage career, artinya karir yang memang di tingkat dasar gitu. Jadi memang dibantu untuk kita bisa kemudian memilih karir kita itu seperti apa gitu. Entah sebagai akademisi atau mungkin karir yang lainnya gitu. Nah, bedanya lagi pendidikan S1, S2 dan S3 adalah kalau pendidikan S1 dan S2 itu kan statusnya mahasiswa gitu ya. Nah, tetapi kalau di S3 itu kita bisa punya 2 status gitu. Mahasiswa dan atau karyawan. Atau kalau kayak saya seperti ini statusnya memang 2, mahasiswa dan karyawan. Kenapa begitu? Karena pendidikan S3 itu kebanyakan itu ya terutama di Eropa itu dianggapnya sebagai statusnya karyawan gitu. Jadi bekerja di universitas atau bekerja di rumah sakit misalnya gitu. Bahkan kemudian ada undang-undangnya khusus gitu. Jadi researcher sebagai peneliti. Jadi kita ini dianggapnya sebagai punya kompetensi tertentu. Bedanya. Sehingga kemudian kalau karyawan kan ada kewajiban-kewajibannya gitu, atau kemudian juga ada kontraknya bahkan gitu ya untuk nanti PhD internal nanti akan saya terangkan. Itu bedanya antara pendidikan S2 S1, S2 dan kemudian S3. Nah, oke. Nah, kembali lagi tadi kan sudah jelas perbedaannya seperti apa. Kemudian saya akan menukik lagi sebetulnya apa sih yang kemudian ingin dikembangkan gitu. Kompetensi apa yang dikembangkan selama kita menempuh pendidikan S3 di luar negeri doktoral gitu ya. Nah, ini saya mengambil model kompetensi dari kampus saya gitu, dari AMC gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, yang menjadi fokus yang ingin dikembangkan adalah keterampilan riset kita, penelitian kita, dan pengetahuan kita dalam bidang tertentu gitu secara khusus. Kemudian kita juga dibimbing untuk kemudian bisa bisa punya komunikasi yang baik yang kemudian menunjang karir kita gitu. Kemudian juga kita bisa bekerja sama secara efektif, kemudian juga kepemimpinan kita, kemudian juga bagaimana kita memanage gitu ya, kita mengelola proyek kita, mengelola diri kita, mengelola karir kita gitu. Nah, termasuk juga salah satu yang dikembangkan adalah kemampuan kita untuk mengajar gitu. Nah, makanya sebagai seorang PhD gitu ya, kebanyakan memang selain meneliti, mereka juga beri tanggung jawab untuk mengajar, entah itu S1, entah S2, biasanya membantu supervisor gitu ya, dan kemudian juga diberikan bimbingan. Tapi ini tidak selalu. Teaching ini tidak selalu. Jadi nanti tergantung agreement dengan supervisor itu seperti apa gitu. Ini aspek yang memang ingin dikembangkan. Nah, teman-teman sebetulnya kalau ingin mengetahui gitu ya, kira-kira di-assess kompetensinya udah sampai sejauh mana, silahkan buka link ini gitu. Teman-teman bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dan akan didapatkan petanya atau gambaran mengenai kompetensi teman-teman. Oke. Nah, sekarang tadi itu ya, itu perbedaannya kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih jenis-jenis pendidikan doktor itu sendiri. Jadi jenisnya itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah pendidikan dokter yang akademis itu seperti pendidikan dokter yang biasanya gitu, yang secara teoritis gitu ya. Kita lebih banyak belajar tentang ilmunya gitu. Tetapi ada juga yang disebut sebagai professional doctoral. Jadi kalau profesional ini itu akan lebih banyak muatan praktisnya gitu. Jadi teman-teman memang perlu punya pengalaman pekerjaan tertentu yang kemudian nanti akan dikembangkan keterampilan itu, skill profesinya itu dalam pendidikan doktor gitu. Contoh konkret adalah misalnya kalau di dalam bidang psikologi itu ada yang PhD dan juga ada PsyD. Kalau PhD dalam bidang psikologi akan lebih banyak bicara tentang teori-teori riset-riset dari psikologi, tetapi kalau yang PsyD itu akan lebih banyak kemudian melakukan praktek, mengembangkan praktek dari sudut pandang psikologi, terutama psikologi klinis gitu ya. Atau kemudian juga kalau di ekonomi misalnya gitu ya, di bidang ekonomi
misalnya ada program PhD, ini yang academic dokter gitu ya. Jadi dia lebih banyak riset tentang prinsip-prinsip ekonomi gitu, keilmuan ekonomi. Tapi kalau yang profesional dokter itu misalnya kayak ini dokter dalam bidang business and administration gitu. Jadi dia akan mempelajari bagaimana administrasi bisnis itu diterapkan di perusahaan misalnya. Gitu. Itu akademik dan profesional. Nah, jenis pendidikan dokter lagi yang perlu diketahui adalah doctoral degree by coursework plus research dan doctoral degree by research. Ini harus teman-teman pahami dulu sebelum nanti teman-teman akan melamar gitu ya, melamar supervisor atau melamar ke universitas. Bedanya apa? Kalau yang doctoral degree by coursework and research itu mereka akan ada mata kuliah dulu biasanya di awal, harus menyelesaikan beberapa mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh universitas, sekaligus ada risetnya gitu. Jadi targetnya dari pendidikan dokter ini adalah menyelesaikan course dan sekaligus juga menyelesaikan riset gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini biasanya ada di Amerika, di universitas-universitas Amerika. 1,5 tahun pertama dulu itu menyelesaikan, kemudian dia melakukan riset untuk disertasinya. Nah, bedanya dengan doctoral degree by research adalah di sini riset. Jadi sehari-hari itu melakukan riset, kemudian target outputnya adalah publikasi. Jadi dia baru bisa dinyatakan lulus kalau dia memenuhi sekian publikasi, gitu. Nah, jadi bedanya kalau yang tadi di awal, yang doctoral degree by coursework itu nanti kan sudah ada kurikulumnya untuk mata kuliah yang diambil. Tapi kalau yang by research, itu nanti tadi kurikulum untuk mata kuliah yang akan diambil itu nanti akan didiskusikan bersama dengan supervisor dan hanya akan mendukung penelitian kita. Itu bedanya dulu. Jadi nanti kalau teman-teman browsing mengenai universitas, mengenai program studi, tolong dilihat apakah kemudian dia program studinya itu coursework by research, coursework dan research, atau kemudian by research aja gitu. Karena ini beda sekali nanti prosesnya gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan funding gitu ya? Ini ada, kalau tadi kan jenis perbedaan jenis terkait dengan kurikulumnya gitu ya. Kemudian juga terkait dengan proses belajar di dalamnya. Nah, kalau ini terkait dengan fundingnya gitu. Jadi pendidikan dokter ada dua. Pertama doktoral dengan beasiswa kayak ini gitu ya, atau doktoral non beasiswa. Bedanya di mana? Kalau beasiswa, ya udah kita biasanya akan mencari universitas, kemudian kita akan mencari supervisor, dan kemudian kita berusaha untuk mencari funding yang kemudian akan membiayai proses doktoral kita. Tetapi kalau yang doktor non beasiswa ini, gitu ya, kita ini akan berusaha, kita akan melamar, biasanya nanti akan ada vakansi-vakansi tertentu, gitu ya, ada lowongan-lowongan kerja, gitu ya, sebagai seorang mahasiswa PhD, yang biasanya fundingnya itu datang dari fundingnya supervisor. Jadi supervisor itu atau profesor itu sudah punya dana penelitian, dan dia itu meng-hire calon-calon mahasiswa untuk membantu dia gitu untuk mengerjakan risetnya. Ini yang disebut sebagai pendidikan doktor non beasiswa. Nah, biasanya yang disebut pekerja itu yang ini, pendidikan non beasiswa ini gitu. Oke, ini yang universitas biasanya ini banyak. Kalau yang dengan beasiswa ini disebut sebagai mahasiswa PhD eksternal gitu. Masing-masing universitas punya istilahnya masing-masing sebetulnya. Oke. Nah, bedanya kalau yang di sini gitu ya, kalau yang memang dia di sini yang pendidikan beasiswa, karena dia sudah ada fundingnya, jadi dia nggak perlu repot gitu kadang-kadang gitu ya. Nggak perlu repot mikirin siapa yang membiayai, karena memang membiayai risetnya karena dana itu sudah ada, jadi supervisornya yang mikir. Tapi kalau di sini berarti tanggung jawab kita gitu untuk mencari beasiswa supaya kemudian bisa membiayai kita sendiri gitu. Nah, itu. Halo Mas Pariman. Halo Mbak. Yes.
Yes, halo. Itu tadi apa namanya mengenai penjelasan dulu mengenai doktoral gitu ya prosesnya gitu. Kira-kira ada pertanyaan dulu yang mau diangkat Mas Lariman? Itu yang di daftar partisipan ada yang menunggu bisa di admit dulu, Mbak. Admit dulu. Oh boleh, silahkan. Iya Eh, silahkan. enggak, sama jenengan. Oh di admin dulu ya? Heeh. Oke. Oh saya sorry 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 sorry. Di bawah ada Oke. partisipan. Iya, ya sudah. Iya. Oke. Ya, saya ini dulu ya. Ya, sudah Mas? Siap. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan dulu ya, Mas ya kali ya, Ya. barangkali ya. Oke. Nah, kalau tadi mengenai apanya, mengenai programnya, pendidikannya seperti apa. Nah, sebetulnya hal penting lagi yang sebelum kita memulai pendidikan S3 kemudian mencari beasiswa adalah kita mengenali dulu sebetulnya motivasi kita itu apa gitu. Kenapa kira-kira lanjut S3 gitu. Nah, ini tuh ada meme yang lucu gitu yang saya dapatkan di internet gitu. Kalau ditanya apa sih motivasi orang melanjutkan S3, gitu sebagian besar mengatakan bahwa ya supaya bisa dipanggil sebagai dokter, dokter siapa gitu, dokter Pariman misalnya gitu. Ya, ini joke sih gitu. Tapi memang penting gitu ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berefleksi sebetulnya. Ada 3 hal yang memang perlu kita refleksikan sebelum kita lanjut S3 dan mencari beasiswa. Gitu. Yang pertama, apa sih yang memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan dokter di luar negeri? Setiap orang pasti punya motivasinya masing-masing, tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk mari kita jujur gitu ya. Kita mencari motivasi yang memang paling kuat gitu, yang ada dalam diri kita gitu. Kenapa perlu dicari motivasi yang paling kuat gitu? Karena motivasi ini yang kalau berdasarkan pengalaman saya itu yang nanti akan membantu kita untuk kembali bertahan pada saat kita mengalami banyak tantangan gitu. Pendidikan dokter adalah pendidikan yang sangat intensif, pendidikan yang akan menguras banyak waktu, banyak energi. Kita akan melakukan dan mengerjakan, meneliti hal yang sama dalam waktu yang cukup panjang, minimal 3-3,5 tahun, bahkan ada yang sampai 8 tahun, begitu ya. Nah, itu pasti akan banyak sekali tantangan di situ, kesulitan di situ. Nah, motivasi ini, motivasi yang kuat ini, itu akan membantu kita sebetulnya untuk tadi, untuk bertahan gitu. Jadi ini yang sangat mendasar dan paling awal. Motivasi perlu kita tanyakan sih, apakah ini cukup kuat untuk membuat kita bertahan gitu. Contohnya seperti ini. Contoh, kalau motivasi saya pengen dapat beasiswa ke luar negeri itu karena mau jalan-jalan. Apa iya gitu? Maksudnya kita perlu mempertanyakan kembali. Apakah dengan ingin jalan-jalan misalnya di Eropa itu membuat saya bisa bertahan gitu? Atau gimana gitu? Itu yang perlu kita kenali gitu. Kemudian yang perlu kita refleksikan sebetulnya adalah apakah memang betul-betul saya membutuhkan pendidikan dokter ini pengembangan diri dan karir saya sesuai dengan need saya atau tidak gitu. Sebagian mayoritas di para peserta adalah dosen ya. Saya tahu bahwa sebagai seorang dosen memang perlu untuk lanjut S3 gitu. Ada tanda kutip mungkin kewajiban gitu ya. Tetapi apakah memang hanya itu gitu? Tapi apakah benar kita gitu untuk pengembangan karir, untuk pengembangan diri gitu. Kalau kita tahu bahwa memang ini sungguh kita butuhkan, maka itu akan berdasarkan pengalaman saya itu akan membuat kita menjadi tetap kuat gitu. Kita bertahan walaupun diterpa badai gitu ya. Kita tetap setia gitu dengan jalan kita gitu. Selanjutnya adalah yang perlu kita renungkan adalah apakah saya telah memiliki hard and soft skill yang memadai untuk melanjutkan pendidikan dokter. Ini dua hal ini, hard dan soft skill, itu seringkali terlupa untuk dipersiapkan. Kebanyakan kita hanya fokus pada bagaimana mendapatkan beasiswa, kebanyakan kita hanya fokus pada bagaimana mendapatkan supervisor dan kemudian mendapatkan universitas, that's it gitu. Tapi sebetulnya ketika saya jalani sekarang gitu ya, ternyata ada hal-hal seperti keterampilan-keterampilan dasar yang memang itu
sebetulnya bisa kita persiapkan juga. Contohnya apa? Contohnya misalnya analisa statistika gitu. Ketika kita udah masuk ke kampus gitu ya, pendidikan dokter, itu kebanyakan kita dianggapnya itu udah bisa gitu. Barangkali kan ada diskrepansi kurikulum juga gitu kan, antara di universitas di luar juga dengan di Indonesia gitu. Nah, itu dianggapnya itu kita udah bisa, dan kita memang dituntut untuk mandiri untuk bisa menguasai itu. Kalau kita bisa mempersiapkannya sebelum kita berangkat, itu akan sungguh membantu kita. Kita nggak akan buang-buang waktu untuk mempelajari keterampilan itu. Termasuk juga skill, gitu. Kompetensi pribadi kita, gitu. Apakah kemudian kita sudah cukup, kuat gitu ya, untuk kemudian lanjut. Karena ini hal-hal remeh yang kadang-kadang terlupa, gitu. Contohnya misalnya masalah adaptasi, apakah kita sudah siap gitu untuk menghadapi berbagai macam perbedaan gitu ya, perbedaan budaya, kemudian juga perbedaan kebiasaan gitu. Jangan-jangan kemudian karena kita lupa menyiapkan gitu, terus kemudian kita menjadi terkaget-kaget gitu, sehingga kemudian mengalami kesulitan adaptasi. Ini yang kemudian nanti akan akan menghambat proses studi sebetulnya. Saya akan membahas mengenai hal yang terakhir ini nanti gitu, akan lebih banyak dibahas di sana gitu. Nah, dengan sebetulnya kita mengenali tadi, kita merefleksikan apa sih motivasi kita gitu ya, kemudian juga apakah ini sungguh-sungguh kita butuhkan, dan kemudian juga kita mengenali sejauh mana kita sudah menyiapkan hard skill dan juga soft skill kita, sebetulnya kita bisa bilang kita siap gitu. Nah, untuk kita siap gitu ya, mengatakan bahwa oke, saya siap untuk lanjut pendidikan doktoral, saya siap untuk meraih beasiswa, untuk memproses beasiswa, maka harus ada persiapan yang memang sungguh-sungguh kita lakukan gitu. Saya mengatakan memang ini sungguh-sungguh harus dipersiapkan. Tidak bisa misalnya kita tahu bahwa oh ya nanti beberapa bulan lagi akan ada bukaan beasiswa nih, lowongan beasiswa. Baru kemudian 1-2 bulan sebelumnya kemudian kita mempersiapkan, menurut saya itu tidak bisa gitu. Pengalaman saya menyiapkan untuk kemudian studi doktoral itu sampai 3 tahun gitu ya, untuk semua prosesnya gitu, mulai dari mencari topik gitu ya, sampai kemudian saya memproses beasiswa. Jadi memang harus ada step yang kita jalani. Kenapa? Supaya dengan preparasi itu sebetulnya hasilnya juga nanti akan mengikuti kok. Ya, nah, saya sudah menyiapkan checklist gitu ya. Ini moga-moga sifatnya praktis ya, nanti bisa bisa digunakan teman-teman berdasarkan pengalaman saya ya, gitu. Bukan berarti kemudian pengalaman saya paling benar, tapi saya sharing moga-moga nanti bisa membantu gitu. Ini checklist apa sih yang kemarin gitu ya sudah saya persiapkan, dan juga biasanya dipersiapkan oleh para pemburu beasiswa dan untuk mempersiapkan doktoral juga gitu. Mulai dari memiliki topik penelitian, menyusun pra proposal dan proposal, mendapatkan supervisor, mempersiapkan bahasa, mendapatkan LOA, beasiswa, mempersiapkan hard skills pendukung, soft skills-nya, termasuk juga yang kadang-kadang terlupa, terutama untuk mereka yang sudah berkeluarga, adalah mempersiapkan aspek domestik. Ini saya sengaja taruh di sini atas permintaan teman-teman juga gitu ya, karena ingin tahu bagaimana sih proses mempersiapkan, terutama kalau mau lanjut studi dengan keluarga gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan memulai dulu dengan memiliki topik penelitian. Pertanyaan saya adalah, apakah semua calon mahasiswa doktoral perlu memiliki topik penelitian sebelum memulai studi? Kira-kira? Jawabannya enggak, teman-teman. Jawabannya adalah tidak semua calon mahasiswa doktoral perlu memiliki topik penelitian sebelum memulai studi. Para calon mahasiswa doktoral yang tadi melamar pekerjaan gitu ya, karena fundingnya itu dari supervisornya, itu biasanya tidak perlu secara khusus gitu menyiapkan topik gitu. Jadi dia tidak perlu melamar supervisor dengan topik penelitian yang dia punya, karena topik penelitiannya sendiri itu adalah topik penelitian dari supervisor gitu. Jadi dia akan mengikuti arahan dari supervisor dan dia akan menjalankan itu secara mandiri gitu. Jadi kalau di Indonesia bisa diibaratkan seperti penelitian payung gitu. Ya kalau untuk yang non beasiswa tadi gitu. Nah, kalau yang ingin memburu beasiswa, maka memang perlu untuk menentukan dulu topik penelitiannya apa gitu. Nah,
topik penelitian ini yang kita miliki ini adalah nyawa dari perjalanan S3 kita. Jadi kita memang perlu sungguh-sungguh memikirkan dan mencari apa sih yang sebetulnya kita minati gitu. Saya bisa bilang ini nyawa karena kita akan melakukan, akan menekuni hal itu terus-menerus dan jadi spesialisasi kita sepanjang tahun kuliah kita. Gitu. Topik ini yang kemudian akan ditawarkan kepada calon supervisor kita, gitu, kepada calon supervisor dan calon supervisor yang kemudian akan melihat, gitu kan, kira-kira ini cocok nggak? Apakah dia memang punya kualifikasi nggak dalam bidang tersebut, gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman lain yang Nah, jadi sampai mana ya? Sampai lupa. Sampai Oke, nanya sampai tadi, kuesioner tadi. iya, sampai ini sebentar. Ini baru mulai nih, Mas. Nah, ya kan? Ya. Ya, ini kembali mengenai topik penelitian gitu. Ya, ini videonya saya buka ya, Mas. Itu saya pengen lihat teman-teman juga nih. Banyak yang saya kenal. Halo semua. Oke, kembali lagi mengenai masalah topik penelitian gitu. Kalau saya sih merangkum gitu ya, saya merangkum ada 4 hal yang kemudian perlu kita pertimbangkan gitu dalam memilih topik gitu. Yang pertama adalah minat dan pengalaman kita terhadap topik. Semakin kemudian kita memilih topik yang kemudian kita minati gitu, itu sebetulnya akan semakin membantu kita gitu untuk bisa bertahan selama proses. Jadi saya sih menyarankan mulai dari sesuatu yang memang kita minati dan kita cintai gitu. Masalahnya sudah tahu belum nih minatnya di mana gitu. Dan kemudian juga pengalaman terhadap topik gitu. Apakah kita sudah punya pengalaman-pengalaman riset mengenai topik tersebut? Karena kalau kita sudah punya pengalaman, kita udah tahu celah-celahnya bagaimana. Nanti ketika diskusi dengan supervisor juga lebih enak gitu. Jadi kita tidak memulai sesuatu yang baru ya, tapi kita sudah tahu bahwa ini loh yang perlu dikembangkan, keterbatasannya ini, kelebihannya ini gitu ya. Kemudian juga pengalaman terhadap topik penelitian itu juga akan membantu kita bagaimana kemudian kita misalnya berjejaring dalam pengambilan data. Sumber-sumber mana yang perlu kita hubungi itu akan sangat mempermudah teman-teman gitu. Kemudian yang kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah manfaatnya gitu. Manfaatnya tentu kita kemudian lanjut kuliah nggak ini kan ya apa tidak sekedar kemudian lanjut dan selesai dapat degree gitu, tapi sebetulnya apa sih yang manfaat spesifik atau entah itu teoretik atau manfaat kemudian praktis yang bisa kita bawa kembali gitu dalam pekerjaan kita gitu, dalam lingkup kita sehari-hari gitu. Kemudian juga adalah mengenai masalah kebaharuan dan urgensi gitu. Jadi hal apa yang menjadi hal baru yang kemudian kita tawarkan dari penelitian kita gitu, dan pentingnya itu gimana gitu. Kemudian bisa dikaitkan juga dengan manfaatnya. Termasuk juga kita perlu memikirkan kita itu mau melaksanakan penelitiannya di mana. Apakah kemudian nanti di luar negeri atau di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia itu kita perlu pertimbangkan akses penelitiannya seperti apa. Misalnya apa? Perizinan penelitian. Misalnya kita mau mengambil data dengan wawancara, misalnya wawancara household, jadi dari rumah ke rumah, wawancara rumah tangga gitu. Berarti kan kita juga perlu dapat akses izin penelitian mulai dari misalnya Kesbangpol, kemudian juga dari pemerintah, atau misalnya di rumah sakit gitu. Kita juga harus tahu nanti ethical clearance-nya itu nanti harus kita ambil dari mana, kita dapatkan dari mana gitu. Kita harus tahu juga kemudian menghubunginya pihak-pihak mana saja. Ini akan sangat membantu kalau kita sudah tahu di awal pada saat kita menentukan topik penelitiannya gitu. Nah, mengenai keempat hal ini itu juga kenapa saya tuliskan di sini itu karena memang biasanya nanti juga akan ditanya oleh penyeleksi beasiswa. Jadi pada saat misalnya kita wawancara, 4 hal ini juga akan biasanya ditanya. Jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah mempertimbangkannya di awal sebelum kita memilih topik penelitian, maka itu akan sangat membantu sekali pada saat kita proses mencari beasiswa gitu. Nah, masalahnya adalah saya tahu bahwa menemukan topik penelitian itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi ini saya memberikan beberapa tips bagaimana
menemukannya. Ada beberapa sumber, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Misalnya dengan membaca artikel jurnal. Ini memang kesannya klasik tapi memang benar. Jadi dengan kita semakin baca, kita akan tahu diskrepansinya itu di mana. Kita tahu hal-hal baru yang memang belum pernah diteliti misalnya di Indonesia gitu. Kemudian juga mengikuti list dan grup penelitian dengan tema tertentu gitu. Biasanya list kan di email, kemudian grup penelitian ini bisa ditemukan di sosial media, itu juga ada, di WhatsApp juga ada gitu. Silakan bertanya sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing. Kemudian yang membantu juga adalah diskusi dengan kolega. Karena kadang-kadang kalau kita buntu, kolega, terutama kolega yang sudah berpengalaman, itu bisa melihat dari sudut pandang yang lainnya. Kemudian juga mengikuti konferensi dan workshop. Nah, ini saya sangat menemukan AHA itu malah justru dari sini gitu. Jadi topik penelitian saya saat ini itu saya dapatkan pada saat saya mengikuti konferensi dan workshop gitu di Belanda pada saat itu 3 tahun yang lalu, hampir 4 tahun yang lalu. Jadi pada saat saya mengikuti di sana, tiba-tiba saya dapat ide gitu. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk mengikuti workshop atau konferensi, ketemu dengan peneliti yang lainnya, itu akan sangat membantu. Kemudian juga yang berarti untuk saya adalah menemukan mentor yang bisa kita ajak diskusi gitu. Baik itu di kampus atau di lingkungan kita yang lainnya memang punya pengalaman terkait dengan topik tersebut. Nah, hal lain juga mungkin kelihatannya sepele, tapi kita juga bisa menemukan penelitian dari sehari-hari. Saya akan menceritakan pengalaman salah satu alumni di kampus saya di sini ya, di Amsterdam, di AMC, yang dia itu menemukan topik penelitian doktoralnya itu ada berdasarkan pengalaman dia sebagai mahasiswa kedokteran. Jadi dia mahasiswa kedokteran di bidang ginekologi, dan anak-anak, dan kemudian dia menemukan bahwa oh ternyata selama dia jadi mahasiswa gitu ya, jadi mahasiswa S1 dan S2, itu dia melihat bahwa belum ada loh yang pembaruan pada panduan untuk kayak semacam kamus gitu ya, kamus mengenai kedokteran gitu, terutama yang terkait dengan anak. Jadi ya kamusnya itu dari zaman dulu puluhan tahun yang lalu itu sama aja gitu, gambar-gambarnya juga 2 dimensi. Kemudian dia terpikir sekarang kan teknologi sudah sangat canggih gitu, sebetulnya ini kan bisa dibuat secara 3 dimensi, jadi orang akan lebih mudah belajar. Dari pengalamannya tersebut kemudian dia melakukan riset S3-nya itu untuk membuat semacam kayak panduan kamus belajar gitu ya, yang bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran untuk membantu mereka. Jadi dia itu merekam perkembangan gitu ya, perkembangan janin gitu ya, mulai dari yang tahap kecil sekali kemudian sampai kemudian besar gitu, apalagi sudah jadi bayi gitu. Itu tapi dengan berbagai macam teknologi gitu, dan menarik sekali. Dan dari ide yang sangat sederhana ini ternyata malah dia mendapatkan banyak sekali penghargaan, publikasinya masuk di publikasi yang top gitu. Kemudian dia juga dapat liputan gitu ya dari berbagai macam media. Dan yang paling penting ini sangat berguna untuk digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran gitu. Ini salah satu contoh bahwa topik atau ide penelitian itu bisa dapat dari mana saja, termasuk dari kehidupan sehari-hari gitu. Dan ide sesederhana apapun kalau menurut saya itu sebaiknya dipertimbangkan gitu ya. Jangan kemudian kayaknya ini terlalu sederhana deh. Tapi coba deh digali gitu. Barangkali nanti kita bisa mengkaitkan sehingga mengemas kemudian ide itu menjadi menarik dan menjadi sangat bermanfaat gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan mind map gitu ya untuk kemudian merumuskan idenya. Ini saya sudah mencantumkan link yang teman-teman nanti bisa akses untuk belajar bagaimana kita membuat mind map tentang ide penelitian kita, sehingga kemudian kita tahu bahwa hal apa saja sih yang perlu digali, hal apa aja yang masih perlu kita ketahui gitu. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengakses ada 4 platform ya. Academia kalau teman-teman tahu, kemudian juga ResearchGate, kemudian juga Twitter, kemudian juga Facebook ya, walaupun Facebook mungkin kelihatannya kuno, tapi ini banyak sekali informasi-informasi tentang ide-ide penelitian yang bisa kita ketahui gitu. Twitter ini banyak sekarang digunakan oleh para ahli. Para ahli lebih banyak kalau men-sharekan idenya atau perkembangan penelitiannya atau hasil penelitiannya melalui Twitter daripada kemudian platform sosial media yang lainnya gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan ide atau topik penelitian kita gitu ya, maka yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah menyusun pra-proposal dan proposal gitu.
Nah, saya menawarkan alternatif sebelum kita menyusun proposal yang sebenarnya kita sebetulnya bisa membuat praproposal. Praproposal itu apa sih? Praproposal itu sebetulnya terdiri dari hanya 2-4 halaman saja, gitu, tulisan yang berisi rangkuman latar belakang tujuan pertanyaan penelitian kita dan juga rangkuman metode dari penelitian yang akan kita lakukan untuk S3 kita, gitu. Nah, kenapa saya menyarankan untuk membuat praproposal dulu? Karena dengan praproposal ini sebetulnya kita sudah bisa menggunakan untuk melamar supervisor, gitu. Sembari kemudian membuat proposal. Karena pada saat membuat proposal biasanya juga nanti calon supervisor ini mau membantu juga, gitu. Jadi ini akan lebih hemat waktu, hemat tenaga daripada kita menunggu untuk membuat proposal dulu, gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3, gitu ya, sampai selesai baru kita melamar supervisor, gitu. Nah, sebelum membuat proposal, itu pastikan dulu format dan requirement yang diinginkan oleh supervisor universitas atau lembaga beasiswa. Jadi masing-masing pemberi funding beasiswa ini biasanya punya formatnya masing-masing. Masing-masing supervisor juga kadang-kadang punya kebutuhannya masing-masing gitu ya. Jadi harus ditanyakan. Universitas juga kadang-kadang punya formatnya. Gitu karena barangkali nanti proposal ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan LOE, biasanya dimintanya untuk begitu gitu. Dan kemudian, nah penting juga untuk mendiskusikan praproposal dan proposal kita dengan kolega, kemudian mentor dan calon supervisor gitu. Dan minta umpan balik gitu. Biasanya sih memang topik dan proposal ini sangat mungkin berubah setelah mendapatkan supervisor dan sepanjang studi. Jadi jangan khawatir bahwa harus sangat sempurna di awal. Tapi yang penting itu yang dibutuhkan oleh supervisor, yang kita butuhkan juga yang dibutuhkan oleh universitas adalah kita punya kayak semacam mind map, kita sudah punya gambaran kita tuh mau ngapain selama studi S3, itu yang penting. Nanti kemudian bagaimana detailnya itu masih bisa berubah sepanjang perjalanan. Bahkan pada saat saya kemari ke sini, itu proposal saya bisa berubah. Jadi sudah disetujui sebelum saya kemari, sudah keluar LOE, sampai di sini itu juga bisa berubah karena kan tergantung juga. Kadang-kadang supervisor tuh idenya juga banyak, ada sesuatu yang lebih menarik dibandingkan dengan misalnya proposal saya yang lama gitu. Jadi proposal dan proposal ini adalah suatu proses gitu ya, bukan sesuatu yang harus fix di awal gitu. Oke, nah proses selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah mendapatkan supervisor dan universitas. Nah, ini itu hal yang sangat krusial, teman-teman, di samping juga mengenai topik penelitian. Kenapa krusial? Karena bagaimana keberhasilan kita, gitu ya, sepanjang studi itu sangat banyak dipengaruhi oleh supervisor, gitu. Saya mengibaratkannya itu seperti dua orang yang sedang menari tango, gitu ya. Jadi harus ada kayak keselarasan, harus ada kayak saling memahami satu sama yang lainnya, gitu. Supaya nanti proses itu bisa berjalan dengan baik, gitu. Bahkan kalau senior-senior mengatakan, yang sudah selesai PhD mengatakan bahwa kalau bisa mendapatkan supervisor yang cocok dengan topik penelitian kita, dengan kepribadian kita, maka 50% itu sudah pasti berhasil, gitu. Hanya kita tinggal mengusahakan 50% yang selanjutnya. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Saking krusialnya bagaimana peran supervisor dalam proses penelitian kita. Apa yang saya alami, teman-teman alami juga banyak sekali kemudian kasus timbul masalah itu karena hubungan dengan supervisor ini. Jadi memang tolong, kalau saya boleh menyarankan, tolong mengenai pemilihan supervisor ini sangat diperhatikan. Gitu. Ibarat ibarat kita mencari jodoh gitu. Untuk proses studi kita selama 4 tahun gitu. Nah, sebelum kita mendapatkan soulmate kita, supervisor kita sebagai belahan jiwa kita, gitu kalau saya boleh bilang, maka yang pertama kita harus kenali dulu gitu. Saya ini nih minatnya apa sih, topik penelitiannya apa gitu, apa yang kira-kira apa yang saya butuhkan gitu ya, sehingga saya bisa mendapatkan supervisor yang tepat gitu. Kemudian juga termasuk pertimbangkan karakteristik kepribadian teman-teman itu bagaimana gitu, supaya bisa mendapatkan supervisor yang kira-kira bisa match gitu. Yang nggak bisa 100% match sih gitu, tetapi kita mengusahakan untuk ke arah sana gitu. Nah,
Lalu caranya seperti apa gitu, prosesnya bagaimana? Saya perlu memberikan catatan dulu bahwa tidak semua jenis beasiswa mensyaratkan calon awardee untuk mendapatkan supervisor dan universitas sebelum melamar beasiswa gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang ada beasiswa seperti misalnya beasiswa Amerika, AMINEF itu dapat dulu beasiswanya baru kemudian akan dibantu cari universitas dan cari supervisor gitu. Jadi tahapan ini itu tergantung juga jenis beasiswanya. Nah, sebelum kita melamar supervisor dan universitas, maka yang perlu kita pertimbangkan pertama adalah ada nggak pertimbangan personal untuk preferensi negara tujuannya. Negara tujuannya dulu dibayangkan. Misalnya seperti ini, pertimbangan kesehatan. Misalnya kita punya kendala nggak bisa dalam apa ya di musim yang sangat dingin. Maka kita mikirnya, aduh ini jangan kuliah di negara-negara yang apa ya musim dinginnya ekstrim, misalnya di negara-negara Eropa Utara gitu ya, itu kan sangat ekstrim, itu harus kita pertimbangkan. Kemudian juga biaya hidup gitu ya. Kita perlu kenali nih di negara-negara mana yang biaya hidupnya itu tinggi. Kenapa perlu pertimbangkan? Barangkali ada teman-teman yang ingin saving gitu ya, atau ingin apa namanya, ya ingin nabung gitu selama kuliah misalnya. Kemudian juga ada pertimbangan budaya gitu. Misalnya teman-teman merasa cocok, oh saya kayaknya lebih cocok, lebih oke, lebih mudah untuk beradaptasi di negara-negara dengan budaya timur misalnya gitu. Atau juga ingin memikirkan tentang pendidikan dan banyak lainnya gitu. Jadi tolong di preferensi negara ini dipertimbangkan di awal-awal. Nah, kemudian setelah kita mempertimbangkan negaranya gitu ya, kita juga kemudian bisa mempertimbangkan universitasnya gitu. Nah, setelah itu kita coba untuk petakan supervisor yang ingin dilamar dari berbagai artikel jurnal, rilis penelitian, website, organisasi gitu ya, rekomendasi kolega gitu. Yang memang topik riset, kemudian jejaring yang dimiliki, kepakarannya itu sesuai dengan topik riset kita. Termasuk juga kepribadiannya. Jadi kalau misalnya ternyata ada kolega atau ada dari pihak fakultas gitu ya, yang merekomendasikan, kita bisa cari tahu kok sebetulnya orangnya itu seperti apa, kira-kira cocok dengan saya atau enggak gitu. Apa namanya? Saya soalnya pernah punya pengalaman gitu ya, saya sudah istilahnya mengincar tanda kutip gitu, kayaknya profesor ini cocok nih jadi supervisor saya gitu. Tapi ternyata kemudian setelah ketemu muka gitu ya, setelah ngobrol gitu, kemudian saya menyadari oh ternyata saya ada kepribadian nggak match gitu. Saya nggak merasa bisa deal nih dengan orang ini, jadi kemudian saya mundur gitu. Nah, tips yang lain adalah kemudian juga mendalami calon supervisor melalui karya-karyanya. Mereka akan sangat senang sekali ketika kita diskusi, tahu bahwa kita itu membaca hasil penelitiannya atau tahu proses bagaimana perjalanan karirnya dia gitu ya. Kemudian proses penelitiannya seperti apa, itu akan membuat mereka mengapresiasi dan memandang kita bahwa oke, ini anak ini sungguh-sungguh gitu. Calon mahasiswa ini memang sungguh-sungguh dalam proses studinya gitu. Termasuk juga tips dari saya adalah memantau sosial media dan bertanya kepada orang-orang yang mengenal calon supervisor gitu. Misalnya dari teman-teman yang sudah lanjut kuliah gitu, termasuk mantau sosial media ini saya lakukan juga teman-teman. Jadi pada saat saya mengincar supervisor saya sekarang, itu saya iseng-iseng lihat gitu di internet, saya ketik namanya dan kemudian saya menemukan ada satu foto gitu, ada satu foto yang menarik sekali buat saya gitu. Fotonya ini foto dia sedang jadi sedang olahraga pakai sepeda statis begitu gitu ya, dan kemudian kemudian ternyata dia melakukan itu sambil bekerja gitu, jadi ada laptop gitu, jadi dia sambil olahraga sambil kerja gitu. Foto ini walaupun sederhana tapi bermakna buat saya, karena pada saat itu saya kemudian bisa membayangkan bahwa supervisor saya ini adalah orang yang sangat produktif, orang yang sangat multitasking gitu ya. Jadi saya ada bayangan kan tentang dia gitu. Dan ternyata bayangan itu benar gitu. Itu 100% benar gitu. Pada saat saya akhirnya bertemu dan bekerja sama dengan dia gitu. Memang orangnya sangat produktif dan sangat multitasking gitu. Jadi kebayang ya. Jadi ini akan membantu proses adaptasi kita dengan supervisor sebetulnya kalau kita tahu bahwa orangnya itu kira-kira supervisor saya itu seperti ini gitu. Itu tips sih gitu. Nah, selain memetakan calon supervisor tadi, itu penting juga mempertimbangkan universitas yang ingin dituju.
ini super maha penting, tips saya adalah pastikan daftar universitas yang masuk pastikan daftar universitas yang masuk dalam beasiswa yang ingin disasar. Jadi ada beasiswa tertentu, misalnya LPDP yang memang dia sudah punya daftar universitas yang diakui gitu. Nah, berarti kan kalau sudah ada daftarnya, berarti kan kita harus mencari supervisor yang ada di universitas tersebut, gitu kan? Gitu. Juga pertimbangkan misalnya kualitas universitas dan jurusan, kita bisa lihat beberapa sistem rankingan. Kemudian juga pertimbangkan regulasi supervisinya gitu. Contohnya misalnya seperti ini. Di masing-masing universitas itu punya perbedaan peraturan mengenai siapa yang boleh mensupervisi. Ada universitas yang mengatakan bahwa harus full profesor yang boleh menjadi pembimbing utama. Tetapi ada juga universitas yang mengatakan bahwa nggak harus full profesor kok. Ini harus yang kita ketahui. Kemudian juga kurikulumnya seperti tadi saya sampaikan di awal, apakah ini berbasis course dan riset atau hanya berbasis riset saja, gitu. Kemudian pengelolaan pendidikan S3-nya seperti apa? Misalnya, target publikasinya untuk lulus itu berapa? Masing-masing universitas, masing-masing fakultas, masing-masing jurusan, masing-masing supervisor itu punya targetnya masing-masing, gitu. Misalnya, kalau dari saya di kampus saya harus minimal mempublikasikan 3 gitu ya, 3 publikasi untuk bisa lulus gitu. Ada juga teman misalnya dari universitasnya mensyaratkan cukup 1 saja, tetapi dari supervisornya itu mensyaratkan untuk bisa lulus dia maju defense gitu ya, harus punya 3 publikasi. Nah, ini yang harus kita ketahui dulu. Gitu. Termasuk juga tipsnya adalah bertanya kepada jejaring yang sudah melanjutkan studi di universitas dan jurusan tersebut. Suka dukanya seperti apa? Itu akan sangat membantu kita untuk mempersiapkan supervisor universitas yang tepat untuk kita. Gitu. Nah, ini ada beberapa tips lain untuk melamar calon supervisor gitu ya. Ada tahap-tahapnya. Pertama, persiapkan juga amunisinya. Kalau berdasarkan pengalaman saya adalah outline proposal atau proposalnya, kemudian CV. Nah, CV ini perlu kita bangun spesifik sesuai dengan topik riset kita. Jadi kita masukkan misalnya pengalaman-pengalaman penelitian atau workshop yang ingin ditonjolkan yang memang relate atau kemudian sesuai dengan topik riset kita. Misalnya adalah topik riset saya adalah mengenai trauma, maka yang saya masukkan di CV itu adalah pengalaman riset dan juga penelitian mengenai trauma. Kenapa begitu? Karena dengan demikian maka kita calon supervisor akan melihat bahwa kita ini memang serius untuk mendalami hal tersebut, dan kemudian kita paling penting adalah kita sudah punya pengalaman gitu. Nah, kemudian juga setelah kita punya CV gitu ya, kita juga bisa melakukan prosesnya selanjutnya adalah melakukan penjajakan dengan melalui email gitu. Jadi kita bisa email yang biasanya dilanjutkan dengan online interview gitu. Kalau saya sih biasanya sudah punya list gitu ya, saya sudah punya list gitu prioritas calon supervisor yang ingin saya jajaki gitu. Kemudian saya meng-email beliau gitu dengan outline dan juga dengan CV. Dan saya mengatakan bahwa saya tertarik dengan untuk bekerja sama dengan beliau. Penelitian saya adalah temanya garis besarnya ini begitu. Dan kemudian tunggu respons gitu. Nah, tergantung ini mengenai waktunya ya bisa beda-beda gitu ya. Kemudian, nah, yang penting lagi adalah kalau bisa cari kesempatan untuk ketemu personal dengan calon supervisor gitu. Karena ini bisa membantu untuk diskusi, untuk tahu kira-kira orangnya bagaimana, cara pandangnya bagaimana, cara pikirnya, cara kerjanya seperti apa gitu. Ada salah seorang teman baik yang bahkan sampai pergi gitu ya ke luar negeri untuk bisa ketemu dengan calon supervisornya karena memang itu yang diinginkan oleh calon supervisor gitu, untuk ketemu muka dulu gitu. Kalau saya sih lewat online gitu, lewat Skype gitu. Jadi nggak perlu ketemu langsung. Dan yang paling membantu berdasarkan pengalaman saya adalah cari kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan calon supervisor sebelum studi dimulai. Ini akan sangat membantu untuk kita masing-masing tahu menjajaki ritme kerja kita itu seperti apa, cara kerjanya bagaimana, kemudian juga ekspektasi dari masing-masing itu seperti apa. Jadi kalau di saya, pengalaman saya, sebelum saya resmi memulai studi, itu 1 tahun sebelumnya,
Setelah saya mendapatkan ACC dari supervisor untuk jadi mahasiswanya, saya membantu beliau. Saya membantu riset beliau secara jarak jauh. Waktu itu saya masih di Indonesia. Sembari saya cari beasiswa. Dan ini tuh sangat-sangat bermanfaat gitu. Saya jadi tahu cara kerja supervisor itu saya itu seperti apa, pengennya itu bagaimana, demand-nya itu bagaimana, saya sudah ada bayangan. Jadi ketika saya di sini, sampai di sini, itu saya sudah ibaratnya sudah nggak ada adaptasi yang terlalu sulit gitu. Karena udah biasa kerja, udah tahu cara kerjanya seperti apa, jadi langsung nyemplung gitu. Kebanyakan kalau misalnya belum pernah kerja sama sebelumnya atau belum pernah mengenal sebelumnya, itu kan proses adaptasinya akan lebih lama gitu dibandingkan dengan kita punya kesempatan untuk kerja sama sebelumnya gitu. Nah, itu tadi gitu mengenai tips melamar calon supervisor gitu. Nah, persiapan yang lain adalah persiapan bahasa gitu ya. Saya nggak akan terlalu detail di sini. Saya hanya akan memberikan tips yang general gitu ya. Yang pertama yang harus perlu kita ketahui dalam mempersiapkan bahasa adalah ketahui dulu jenis bahasa yang perlu kita kuasai, karena kadang-kadang di negara tertentu selain bahasa Inggris itu juga ada bahasa lain, misalnya Jerman. Kita perlu sedikit bisa untuk survive gitu ya, gitu. Atau ternyata misalnya di negara tertentu di Austria itu ternyata sampai di sana itu kita tetap perlu ikut mata kuliah dalam bahasa Jerman. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Jerman ya nggak bisa ngikut kuliah gitu kan. Itu harus kita ketahui. Kemudian syarat minimal kompetensi bahasanya, baik itu oleh supervisor, jurusan, universitas, lembaga pemberi beasiswanya itu seperti apa. Kadang-kadang ada perbedaan antara yang diinginkan oleh lembaga pemberi beasiswa dengan supervisor. Contoh pengalaman teman saya adalah misalnya untuk lembaga beasiswa-nya sendiri itu hanya mensyaratkan 6,5 untuk IELTS, tapi dari supervisor itu minta 7,5 secara overall maupun masing-masing band untuk IELTS-nya gitu. Jadi ini harus dipastikan juga ke supervisor. Karena memang di jurusan dia memang dibutuhkan kompetensi bahasa yang lebih tinggi gitu. Termasuk juga kita harus tahu sertifikasi kompetensi bahasa yang disyaratkan itu apa, masing-masing universitas, masing-masing negara punya preferensinya masing-masing, masing-masing lembaga pemberi beasiswa juga punya preferensinya masing-masing. Jadi sebelum kita menentukan strategi, kita harus tahu 3 hal ini dulu. Gitu. Dan yang perlu kita sadari bersama adalah bahasa adalah kompetensi yang perlu dibangun secara intensif, tidak bisa secara instans. Jadi memang harus kita persiapkan jauh-jauh hari. Gitu. Jadi penting untuk mengenali kemampuan diri kita gitu dengan melakukan assessment. Jadi kalau saya itu di awal saya memang sengaja untuk ngetes kemampuan bahasa Inggris saya gitu sebelum kemudian mengambil training khusus untuk meningkatkan kompetensi apa. Saya kurangnya di sebelah mana sih gitu. Jadi ketika mengambil training atau pelatihan itu kompetensi bahasa yang kurang. Dan memang 4 keterampilan bahasa yang perlu dimiliki, speaking, reading, writing, and listening, itu akan sangat membantu untuk bisa survive pendidikan di luar negeri gitu. Oke. Nah, selain bahasa, supervisor, topik, selanjutnya kan target kita adalah mendapatkan LOA gitu, atau Letter of Acceptance. Gitu. Apa sih LOA? LOA adalah surat pernyataan dari kampus yang menyatakan bahwa pendaftar telah diterima di jurusan atau universitas yang dituju. LOA ini adalah senjata untuk melamar beasiswa dan mengurus visa studi. Jadi ini kunci utama. Nah, ada 2 jenis LOA yang barangkali teman-teman juga sudah ketahui, ada LOA unconditional dan conditional. Bedanya apa? Kalau yang unconditional itu kita diterima tanpa syarat. Jadi kita sudah tidak perlu memenuhi requirement tertentu. Tetapi kalau yang conditional, kita diterima dengan syarat. Jadi kita baru bisa dinyatakan diterima tanpa syarat kalau kita memenuhi misalnya kompetensi bahasa atau misalnya harus ada funding gitu. Nah, pada beberapa universitas itu supervisor memiliki kewenangan mengeluarkan LOA. Misalnya di Belanda itu supervisor boleh nulis bahwa mengeluarkan LOA bahwa mahasiswa ini itu dinyatakan diterima sebagai murid saya. Nah, karena yang pegang gitu ya, ada macam-macam LOA, maka pastikan dulu dalam syarat beasiswa jenis LOA yang diharapkan dan dikeluarkan oleh siapa. Apakah syarat beasiswa yang mensyaratkan harus unconditional atau conditional saja boleh gitu, atau memang harus dikeluarkan oleh universitas, artinya dari supervisor tidak diterima, atau dari supervisor juga
boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk melamar beasiswa, maka pastikan dulu gitu. Dan kemudian pelajari syaratnya, masing-masing universitas punya syarat yang berbeda, walaupun secara general biasanya dibutuhkan adalah ijazah, transkrip, kemudian juga ada sertifikat kemampuan bahasa dan proposal, gitu ya. Jadi pastikan syaratnya apa, koordinasikan dengan supervisor, dan juga prosedurnya kan sangat bervariasi di setiap universitas, jadi memang perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, gitu. Nah, kalau sudah dapat supervisor, sudah dapat topik, sudah dapat LOE, kemudian secara bahasa juga sudah memenuhi requirement, maka bisa kita mulai untuk memburu beasiswa gitu. Ada banyak sekali beasiswa luar negeri untuk saat ini gitu ya sebetulnya. Ada kalau dari pemerintah Indonesia misalnya seperti kita ketahui LPDP dan kemudian ada beasiswa Dikti. Sayangnya adalah LPDP saat ini belum membuka kembali karena pandemi gitu ya. Kemudian ada juga beasiswa Mora dari Kemenak. Ini adalah beasiswa-beasiswa lain dari pemerintah atau lembaga negara lain. Teman-teman nanti bisa coba search di internet gitu ya. Tidak harus dari pemerintah negara lainnya, tetapi juga lembaga seperti misalnya Schlumberger itu juga memberikan beasiswa gitu. Gates Cambridge itu juga memberikan beasiswa, tapi khusus untuk di Universitas Cambridge gitu. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Silakan ikutin di list dan kemudian juga website-website informasi beasiswa untuk mempermudah. Dan teman-teman juga bisa mencari beasiswa dari universitas gitu. Jadi biasanya dari perkumpulan alumni mereka atau dari universitasnya sendiri itu memberikan beasiswa tertentu, dan ini bisa dicari masuk ke laman masing-masing universitas gitu. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu kita persiapkan gitu ya sebelum kemudian bisa mendapatkan beasiswa gitu kan. Misalnya kita perlu perhatikan betul syarat, prosedur, dan regulasi beasiswanya seperti apa. Perhatikan syarat dokumennya gitu, jangan sampai ada yang kececer gitu ya. Kemudian juga pastikan minimal requirement-nya itu seperti apa gitu. Kalau boleh saya menyarankan jangan sekali-sekali meremehkan requirement gitu, karena kadang-kadang kita kepikir misalnya syarat bahasa, misalnya TOEFL-nya minta misalnya 550 misalnya. Jangan kemudian kita berpikir bahwa oh 549 paling boleh dong gitu. Kadang-kadang kan begitu gitu, karena kan tinggal mepet 550 gitu. Enggak, kalau misalnya memang sudah requirement-nya segitu ya segitu gitu harus kita penuhi. Itu minimal loh. Kalau bisa lebih dari itu. Kemudian proses seleksinya seperti apa, masing-masing penerima beasiswa, pemberi beasiswa itu punya standarnya masing-masing. Dengan kita tahu prosesnya, maka kita juga bisa menyiapkan timeline-nya gitu ya, sesuai dengan aktivitas kita. Termasuk juga kewajiban penerima beasiswa. Ada beasiswa tertentu yang misalnya mensyaratkan adanya ikatan dinas, atau kemudian juga ada kewajibannya lah gitu. Ini harus kita ketahui supaya kita tidak merasa terjebak ya gitu ya. Kemudian juga, nah ini juga pertimbangkan fasilitas dan benefit yang diberikan lembaga pemberi beasiswa. Misalnya, apakah ada pelatihan bahasa gitu. Kemudian juga perhatikan biaya hidupnya gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan biaya hidup yang dibutuhkan pada saat di negara tujuan gitu. Kemudian juga ada asuransi, apakah asuransinya ditanggung, karena kalau nggak menanggung asuransi berarti kan kita harus mencari sumber asuransi sendiri, termasuk juga tunjangan keluarga, gitu, terutama mereka yang akan membawa keluarga, karena ada beasiswa memberikan tunjangan keluarga loh. Jadi artinya kalau kita bawa keluarga, maka kita harus membiayai sendiri secara mandiri. Termasuk yang paling penting adalah pembiayaan riset, gitu. Percuma kalau kita punya topik tapi nggak ada yang membiayai, gitu. Apakah kemudian dari pemberi beasiswa ini bisa membiayai riset kita secara keseluruhan atau hanya parsial atau bahkan tidak sama sekali. Kalau ternyata kemudian tidak bisa membiayai riset kita secara penuh, berarti kan kita harus mencari funding yang lainnya. Ini yang perlu kita pikirkan. Yang sampai kemudian sudah sampai di negara tujuan baru kepikir, waduh, ini dapat dananya dari mana ya gitu. Karena ini terjadi teman-teman gitu ya, ada mahasiswa, bukan mahasiswa dari Indonesia gitu, dari luar yang sudah sampai di sini, sudah sampai di negara tujuan, tapi ternyata baru dia sadar saya ini nggak ada pembiayaan riset, akhirnya kemudian proses risetnya menjadi terkendala gitu. Oke.
uh, itu terkait dengan mendapatkan beasiswa gitu. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting. Jadi memang untuk bisa dapat beasiswa, untuk bisa dapat universitas untuk kuliah, memang persiapan itu memang harus sangat intensif. Kita harus betul-betul bekerja keras dalam mempersiapkan, dan memang tidak ada yang 100% akan langsung berhasil gitu. Ya ada juga sih, tetapi kita juga perlu mempersiapkan dan belajar dari kegagalan gitu. Oke. Nah, selain itu tadi, hal lain lagi yang memang perlu kita persiapkan yang kadang-kadang terlupa adalah tadi seperti saya bilang hard skills-nya. Keterampilan apa sih yang dibutuhkan kita untuk menunjang kesuksesan adaptasi di negara yang dituju dalam riset bidang kita. Perlu kita ketahui apakah misalnya kita perlu analisis statistik tertentu, perlu bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Kemudian juga keterampilan uji laboratorium tertentu itu perlu kita kenali dulu dan perlu kita upgrade, termasuk juga keterampilan pendukung hidup gitu. Misalnya adalah misalnya bersepeda. Kalau ternyata kita di negara-negara yang memang commonnya adalah bersepeda, bisa naik sepeda nggak kita? Kalau kita ternyata bisa naik sepeda, gitu, itu akan lebih memudahkan. Termasuk juga memasak misalnya. Mungkin selama di Indonesia ada yang membantu untuk memasakkan kita, atau kita kan tinggal gampang tuh, tinggal pesen Gojek gitu ya, atau pergi ke restoran, pesen dari restoran. Tapi kan begitu pergi ke luar negeri, hal-hal kenikmatan-kenikmatan ini itu kan akan hilang tanda kutip ya, akan lebih susah gitu. Jadi kita harus punya keterampilan hidup gitu, harus siap-siap gitu. Jangan sampai kemudian riset itu menjadi terkadang proses adaptasi menjadi lama karena hal-hal teknis seperti ini gitu. Termasuk juga, nah ini soft skills, ini ada beberapa soft skill yang sebetulnya sangat membantu proses adaptasi kita ketika kita pergi ke luar negeri. Ini saya mengambil beberapa yang sangat penting gitu. Misalnya adalah komunikasi dan interpersonal, bagaimana kita bisa mingle dengan mereka yang berbeda budaya gitu. Termasuk juga resiliensi kita ya. Saya mengalami betul bagaimana resiliensi ini diuji gitu. Karena tadi proses penelitian itu kan harus sangat mandiri gitu. Jadi kesulitan juga harus kita sendiri yang pecahkan. Kemudian adaptasi kemampuan adaptasi kita juga diuji gitu, termasuk juga work ethic kita gitu ya. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri gitu. Kemudian membuat timeline sendiri dan berusaha untuk kemudian memenuhi timeline tersebut gitu. Termasuk yang paling dibahas ini ya, berdasarkan pengalaman saya adalah soal masalah independent dan self starter gitu. Jadi saya pernah diskusi gitu dengan salah seorang associate professor di sini. Beliau mengatakan membandingkan bagaimana pengalaman beliau saat membimbing. Beliau mengatakan bahwa ada perbedaan antara membimbing dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara timur begitu ya, termasuk Asia Tenggara dengan membimbing mahasiswa-mahasiswa dari Eropa. Beliau menyadari bahwa mahasiswa-mahasiswa dari Asia Timur dan juga dari Asia Tenggara, pokoknya dari Asia lah, itu lebih membutuhkan bimbingan, lebih membutuhkan arahan gitu. Padahal sebetulnya requirement yang diinginkan adalah mahasiswa ini tuh bisa secara mandiri memecahkan persoalannya gitu ya, bisa kemudian mengelola dirinya sendiri gitu. Jadi memang saya perlu sangat menekankan bahwa kita perlu mandiri nih teman-teman dari awal gitu. Karena seperti tadi, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, supervisor ini hanya berperan sebagai mentor gitu. Bukan apa-apa kemudian diarahkan oleh supervisor gitu. Jadi misalnya contoh kecil saja dalam hal meeting misalnya gitu. Saya memang selalu dibiasakan adalah yang memimpin meeting itu bukan supervisor, tetapi saya sebagai mahasiswa. Jadi saya akan kemudian menawarkan topik meeting kita itu adalah ini, dan saya akan mempersiapkan bahannya. Jadi supervisor hanya akan mendengar dari saya gitu, dan kemudian memberikan masukan berdasarkan memang topik yang saya bawa gitu. Itu salah satu contoh konkret dari kemandirian gitu. Atau misalnya gini, contoh lain yang saya alami adalah misalnya saya diminta untuk melakukan survei online gitu ya, dengan salah satu platform tertentu yang tidak pernah ada di Indonesia sebelumnya. Supervisor hanya mengatakan, Kak, tolong kamu pelajari ini gitu. Ini ada platform ini, itu biasa common dan memang
diizinkan untuk digunakan di universitas ini, tolong kamu pelajari. Otomatis kan saya harus cari tahu sendiri itu platformnya apa, saya harus menghubungi pihak yang bisa mengajari saya, itu bagian dari kemandirian itu tadi. Jadi memang ini harus sejak awal kita siap-siap gitu, supaya nanti nggak kaget gitu ketika sudah sampai di negara tujuan. Gitu. Oke, nah selain hal itu tadi, nah khusus untuk teman-teman yang ingin lanjut dan mendapatkan beasiswa luar negeri dengan membawa keluarga, maka tolong pertimbangkan juga gitu ya hal ini gitu ya. Saya sih menyadari bahwa ikhtiar untuk melanjutkan pendidikan doktoral dari seseorang itu bagian dari ikhtiar pasangan dan keluarga. Jadi ini bukan sekedar kemudian memenuhi ambisi dari seseorang, pribadi seseorang, tetapi juga ini merupakan bagian tujuan dari keluarga. Jadi keluarga itu perlu dilibatkan dalam proses kita. Jadi saya mengajak teman-teman yang ingin membawa keluarga, silakan komunikasikan dan sepakati rencana studi lanjut kepada pasangan dan keluarga dari jauh-jauh hari. Dan sepakati, apakah misalnya tempat tinggal keluarga bagaimana? Apakah menemani atau LDR atau LDM gitu ya? Lalu pekerjaan pasangan seperti apa? Gitu. Misalnya untuk istri atau untuk suami yang akan ikut, nanti di sana bagaimana? Kan harus pelajari juga kemungkinan untuk bekerjanya seperti apa, ataukah memutuskan untuk tidak bekerja atau bekerja secara di rumah saja gitu ya. Kemudian pengasuhan anak itu bagaimana? Kita juga perlu kenali kan di negara tujuan itu nanti ada nggak nih daycare gitu, misalnya yang disiapkan universitas gitu. Kemudian juga persiapan finansial, terutama misalnya tadi terkait dengan asuransi. Biasanya kan kalau beasiswa itu hanya menanggung asuransi untuk mahasiswanya saja, keluarga tidak ditanggung. Berarti kan kita harus mencari juga sumber finansial gitu kan untuk asuransinya gitu. Kemudian, nah penting sekali untuk lakukan riset mengenai kehidupan domestik para pejuang doktoral. Saya akan memberikan beberapa linknya gitu ya. Jadi sembari kemudian mempersiapkan beasiswa, sembari untuk persiapkan studi dan mengajak kalau terpaksa harus ditinggal keluarganya di Indonesia, maka keluarga juga perlu dipersiapkan ya bahwa menempuh keluarga itu bukan suatu hambatan ya gitu, tapi sebetulnya keluarga itu adalah pendukung, pensupport kita yang paling baik, yang paling utama gitu dimanapun mereka berada gitu. Dan pada saat kita maju, mereka juga akan maju bersama kita. Itu yang saya percayai gitu. Nah, terakhir ini ada beberapa link teman-teman yang bisa teman-teman coba cari gitu ya. Ini ada Scholar Official, ada beasiswa ID untuk bisa tahu macam-macam beasiswa. Kemudian ada juga ini Find PhD tentang perkuliahan S3-nya seperti apa. Kemudian juga ada funding, ini ada beberapa link funding untuk S3 non beasiswa kalau teman-teman ingin ketahui gitu ya, seperti misalnya Marie Curie gitu. Ada atau lowongan yang lainnya gitu. Kemudian juga ini ada beberapa link untuk kehidupan S3 itu seperti apa kalau di luar negeri. Gitu silahkan bisa dengarkan dan bisa baca. Dan kemudian ada beberapa buku yang terkait yang bisa kemudian di sini. Begitu, Mas. Memang ya perjalanan yang panjang, tapi saya selalu percaya bahwa perjalanan yang panjang itu harus selalu dimulai dengan satu step yang sederhana, berani mencoba. Begitu. Terima kasih. Demikian Mas Pariman. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Indira juga. Mohon maaf tadi atas prosesnya ya. Mungkin ada ketidaknyamanan. Ya. Dan terima kasih juga buat Mbak Diah yang sudah menyediakan aplikasi Zoom-nya ya. Nah, buat teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Silahkan banget. Halo Mas Pariman, Mbak Indira, saya boleh nanya nggak nih? Boleh, silakan. Sambil memperkenalkan diri. Oke, saya Diah, Mas. Maaf ya nggak pakai video, tapi ada profile picture saya di ini. Mbak Indira, sebelumnya saya makasih banget sharing ininya, pengalamannya memotivasi sekali ya buat kita-kita yang mau kuliah lanjut lagi ke S3. Kebetulan saya bekerja
di sektor pemerintahan, tapi bukan dosen ya. Jadi mostly motivasi saya sih memang lebih ke arah bagaimana supaya knowledge, ilmu atau experience itu juga bisa lebih ya. Cuman ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan teknis banget ya Mbak ya. Yang pertama itu terkait dengan persyaratan. Sebetulnya ini sih sebenarnya mungkin bisa di browse di masing-masing universitas syaratnya apa aja ya kalau untuk S3. Cuman ada nggak istilahnya Mbak Indira mungkin informasi atau pengalaman kira-kira apakah kalau di luar negeri nih apakah semua universitas itu mensyaratkan minimal IPK atau apa gitu. Kalau tadi kan sudah dijelaskan kalau soal proposal penelitian paling nggak ada istilahnya gambaran kecil, gambaran penelitian kita mau apa, profesornya seperti apa gitu. Kalau terkait dengan syarat akademis itu sendiri, ada nggak minimal IPK berapa gitu, ada nggak? Atau ada kira-kira ada universitas yang memang dia nggak mensyaratkan IPK, tetapi yang penting adalah misalnya penelitian kita atau apa gitu. Karena kalau tahu saya di Indonesia kan persyaratan IPK itu penting banget ya. Kalau nggak salah ada yang menerapkan 3,25, ada yang 3,5 gitu. Gitu. Itu aja dulu sih Mbak pertanyaan saya ya. Panjang tapi intinya itu sebenarnya. Makasih. Oke, sepertinya langsung Mbak. Bisa langsung ditanggapi sambil menunggu yang lain juga. Monggo. Halo? Halo, Mbak? Mas Pariman, suara saya bisa kedengaran kah? Bisa. Ya. Silahkan. Ya, tadi sempat putus, jadi saya nggak bisa menyimak suaranya Mbak Diah sih. Mungkin bisa dirangkum aja. Kalau nggak salah, pertanyaannya tadi apakah ada universitas yang tidak syarat IPK gitu ya? Iya, Tadi betul. soalnya putus, jadi ya intinya seperti itu. Kalau di Indonesia kan kayaknya mesti loh ada syarat pakai IPK seperti itu. Nah kalau di luar negeri S3 kayak gitu apa enggak gitu? ya. Halo Mbak. Saya dan teman-teman itu malah justru IPK itu bukan menjadi persyaratan gitu. Yang paling penting itu sebetulnya adalah malah topik penelitian kita apa, itu yang harus jelas dulu gitu. Jadi memang menurut saya jangan khawatirkan masalah IPK-nya gitu, tetapi topiknya dulu yang kemudian memang harus kita gali gitu, yang harus kita temui gitu, yang harus kita yakin terhadap hal itu gitu. Ya. Putus nyambung sepertinya ya. Putus nyambung, iya. Jadi bisa dituliskan juga pertanyaannya di kolom chat kali ya. Supaya nanti kalau misalnya putus nyambung saya bisa menjelaskan. Apakah menjawab Mbak Dia? Oh, Mbak Dia. Ya, sepertinya sih itu sebuah kelegaan tersendiri ya. Bahwa IPK ternyata tidak menjadi prasyarat utama ya, karena kalau di dalam bukan. Ya. Kalau di dalam negeri itu memang ada passing grade IPK-nya gitu kan, Mbak, gitu. Tapi kalau pengalaman sih di luar negeri itu malah
tidak sama sekali tidak dilihat ya, gitu. Ya oke lah, maksudnya IPK juga menjadi pertimbangan gitu ya. Tapi itu bukan pertimbangan utama. Yang penting sebetulnya adalah kejelasan dan ide topik penelitian kita. Hanya memang perlu hati-hati ya Mbak, karena kalau misalnya kita mau melamar beasiswa, itu terutama beasiswa dari pemerintah Indonesia, itu ada prasyarat minimal IPK-nya. Jadi kalau bisa aja misalnya kalau kita dapat universitas gitu, tapi ternyata kemudian kita nggak bisa dapat beasiswa itu karena IPK kita nggak memenuhi requirement, itu bisa jadi. Berarti kan kita harus mencari funding yang lainnya, gitu. Gitu sih. Tenang, Mbak Diah kan di pemerintahan, jadi sudah nunggu giliran jatahnya aja. Kadang ya itu saya kadang gimana ya, maksudnya saya kan kadang melihat mungkin ini kendala juga dari beberapa temen ya, artinya apalagi kalau kita bicara soal konversi nilai ya, karena kebetulan saya juga, ya saya kan juga kebetulan S2-nya adalah di Belanda, di Maastricht, mungkin Mbak Indira pasti kota di ujung selatan ya. Nah itu terkadang ketika ada konversi nilai dari GPA-nya, sistem nilainya Belanda ke Indonesia, itu kan ada kalau teman-teman saya bilang ngeluh ya, kalau ngeluh pasti akan ada penurunan gitu. Jadi kalau dibandingkan ke nilai ke dalam IPK-nya sistem penilaian di Indonesia itu ada nilainya jadi turun. Yes, betul. Dikeluhin sih sebenarnya. Tapi ya memang ya makasih Mbak, infonya benar-benar ini ya. Iya, betul. Iya. Iya. Iya, memang apa namanya, kalau berdasarkan saya dan teman-teman malah justru tidak dibahas mengenai IPK. Bahkan ada universitas, ada supervisor tertentu yang tidak membahas requirement kemampuan bahasa, itu juga ada. Jadi betul-betul dilihat kemampuan bahasanya itu pada saat diskusi, kira-kira bisa mengikuti atau enggak gitu. Dilihat dari tulisannya. Jadi ada juga yang nggak minta tes TOEFL atau tes IELTS gitu sebagai persyaratan, tuh ada juga. Tapi memang itu perlu dipersiapkan, hasil tes itu perlu dipersiapkan terutama untuk beasiswanya gitu. Dan mungkin dari syarat dari universitas, bukan syarat dari supervisornya gitu. Thank you Mbak Indira. Oke, silakan buat yang lain, bisa melalui kolom chat juga bisa. Atau kalau mau bertanya boleh diaktifkan dulu ya, sepertinya di mute semua. Atau saya unmute. Oke, silakan bagi yang mau bertanya, silakan. Yang lain bagaimana gitu kan, mungkin takut dan apa. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, Mas Robi. Ya, saya bertanya Mbak Indira, terima kasih atas pemaparannya, sangat menarik sekali. Gini Mbak, saya ada pertanyaan nih. Memang saya akan ada berencana masuk PhD untuk yang cuman permasalahannya gini, saya masih bingung apakah lebih baik yang by course atau research gitu. Terus kalau tadi banyak persiapannya yang tadi Mbak Indira sampaikan ya, ini PR saya spesialis lagi, jadi sehingga saya bisa pede gitu untuk bisa mengajukan beasiswa ke PhD. Cuman tadi yang ingin saya sampaikan, apakah baiknya by course apa by research Mbak, gitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Nah, untuk menjawab apakah baik yang PhD-nya by course atau by research, itu balik lagi terhadap kebutuhannya dari Mas Robi sendiri. Tergantung juga bidang ilmunya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya memang kita merasa bahwa kebutuhan kita lebih ke arah penelitian untuk memperkuat penelitian dan kita sudah punya skill yang cukup memadai, paling nggak kita punya pengalaman dan punya minat penelitian gitu, maka pendidikan doktoral yang berbasis riset ini akan lebih cocok gitu. Gitu.
Tetapi kalau kita merasa bahwa memang kebutuhan kita juga pengen tahu landasan teorinya ini tuh seperti apa gitu ya. Apa namanya, di samping juga kita akan dapat ini pengalaman penelitiannya gitu. Itu maka tentu kita akan lebih mengarah pada yang by course gitu. Kalau yang by course itu biasanya satu atau satu setengah tahun awal itu ikut course dulu Mas, basic course gitu yang sudah ditentukan oleh universitas gitu untuk jenjang S3 ya gitu. Itu di situ akan benar-benar dikuliti sih gitu mengenai topik keilmuan kita gitu. Jadi kita kayak udah dapat basicnya gitu. Basic teorinya itu akan lebih diperdalam di situ, baru kemudian dari situ kita akan mencoba untuk melakukan penelitian. Tapi kalau yang by research ini memang sehari-hari penelitian terus Mas gitu. Bayang ya, jadi course yang kita ambil itu benar-benar yang hanya mendukung apa namanya? Hanya mendukung kita gitu, untuk mendukung kesuksesan kita. Dan yang perlu dipertimbangkan juga outputnya kan gitu. Apakah kemudian kita juga sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan minat kita, karena misalnya kalau yang by research itu kan outputnya harus publikasi gitu. Gitu. Misalnya publikasinya 3. Nah, sementara kan kalau kita dapat beasiswa itu kan ada constraint waktunya ya Mas gitu. Misalnya taruhlah maksimal kan beasiswa itu 4 tahun gitu. Apakah kemudian dari target publikasi itu tadi itu bisa terpenuhi selama 4 tahun itu gitu. Timeline kita itu bagaimana gitu. Kalau ternyata kemudian lewat dan banyak cerita itu harus lewat dari 4 tahun, berarti kan kita harus self funding sendiri kan gitu. Atau misalnya juga ternyata harus ada kewajiban dari instansinya Mas, ternyata kalau udah 4 tahun nih harus balik nih gitu. Berarti otomatis kan kita melanjutkan studi sambil kita kerja gitu. Ya kan? Itu kan juga harus dipertimbangkan gitu. Tapi kalau yang by course itu kan memang biasanya mereka apa namanya satu penelitian aja gitu yang kemudian akan disubmit dalam bentuk disertasi. Jadi bukan publikasi gitu. Ya publikasi disarankan tetapi bukan menjadi persyaratan yang utama gitu. Itu sih Mas yang perlu dipertimbangkan. Ini tergantung kebutuhannya Mas bagaimana ini. Gitu. Ya Mas, satu lagi Mbak. Gitu. Oke. Ada pengalaman baik. untuk ada lagi untuk bisa memudah adaptasi dengan supervisor itu Mbak. Kita ikuti dulu penelitian supervisor dan seperti itu prosesnya bagaimana tuh Mbak? Apa kita sudah diterima di salah satu kampus tersebut? Apa bagaimana? Apa masih dalam masa korespondensi dengan supervisor Mbak? Yang untuk apanya Mas? Untuk kita ikut riset dengan supervisor itu, ya kata Mbak, katanya biar untuk mudah beradaptasi. Riset. Sorry. Ya. Untuk riset. Nah, ini bisa macam-macam, Mas. Bisa macam-macam tuh. Untuk ikut riset, itu kita bisa, sekarang Mas Robi ini aja, belum mulai menjajaki untuk jadi supervisor, bisa kok Mas ikut riset. Biasanya itu di apa? Kayak komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga gitu ya, atau dari website universitas atau website supervisor sendiri gitu, itu bisa mereka membuka kayak semacam lowongan untuk membantu riset gitu. Nah, itu kita bisa melamar dari situ gitu. Kalau di pengalaman saya memang pada saat itu adalah saya sudah dinyatakan diterima oleh supervisor sebagai mahasiswa, tapi saya belum dapat beasiswa ya. Itu kemudian saya menanyakan kepada beliau gitu, ada nggak yang kira-kira bisa saya bantu selama saya di Indonesia. Kemudian dia menawarkan, ini saya punya project ini, kamu mau bantu atau enggak? Oke, saya bantu gitu. Jadi itu bisa dimulai dari mana saja gitu, walaupun kemudian intensi kita bukan untuk dapat supervisor, tapi itu kan bisa kalau kita kerjasama dengan profesor dari luar, itu akan membantu membantu CV kita, akan membantu untuk meningkatkan pengalaman kita gitu, keterampilan kita gitu Mas. Jadi bisa dimulai dari mana aja sih gitu. Oke, makasih Mbak Indira. Iya, sama-sama Mas Robi. Iya, oke. Terima kasih Mas Robi. Ada. Tadi ada lagi siapa ya? Ajeng kayaknya. Ajeng Pratiwi ya. Halo. Oke, silakan buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya boleh. Sekiranya mungkin ada hal-hal yang memang istilahnya apa ya, sangat kepo banget lah, atau masih ragu-ragu lah seperti itu.
Nah, beasiswa banyak ternyata ya, karena ada yang istilahnya apa ya, mungkin pendidikannya ditanggung, cuman yang lain-lain enggak gitu. Jadi ya, itu udah Iya, iya. diperhatikan. Itu memang memang kita harus, ya betul. Kita harus sangat pelajari, Mas, dari apa namanya beasiswa itu sendiri gitu, termasuk komponen-komponennya gitu, memastikan bahwa kita tahu sebelum kita berangkat gitu. Karena ada pengalaman-pengalaman juga itu setelah di sini baru kaget, waduh ternyata living allowance-nya ternyata terlalu kecil gitu, jadi harus nambah nih gitu, apalagi kalau bawa keluarga gitu kan, itu yang harus dipertimbangkan juga gitu. Oke. Barangkali kalau misalnya tidak secara langsung bertanya, bisa lewat chat juga gitu ya. Oke, silahkan bisa melalui kolom pesan ya. Jadi ada banyak yang sebenarnya mau join tapi mungkin terkendala sama koneksi internet ataupun yang lain sehingga terputus. Ini juga ada waiting ya, ada yang nunggu, cuman saya approve kok nggak masuk-masuk. Iya, mungkin terkendala sinyal juga bisa sih ya. Nah, Mbak, kalau misalnya nih beasiswa, ini iya. Soal katakanlah biaya hidup seperti itu ya, ataupun jumlah beasiswa yang ada di Indonesia itu benar-benar mencukupi nggak sih? Misalnya kita pakainya nggak tahu ya, apakah pakai rupiah atau pakai dolar atau pakai sesuai negara tujuan itu kalau beasiswa di sini. Jadi ya, beasiswa misalnya dari pemerintah Indonesia itu menggunakan kursnya itu menggunakan luar gitu. Jadi bukan dalam bentuk rupiah, tetapi sudah misalnya di Eropa ya pakai euro gitu, atau pakai pound sterling gitu, atau Amerika pakai dolar Amerika gitu. Jadi sudah disesuaikan. Nah, kalau mengenai cukup atau nggak cukupnya itu kan tergantung pengelolaan kita masing-masing ya, gitu kan Mas, gitu. Ya hanya memang tadi perlu diketahui dulu sebelum berangkat supaya kita nggak kaget gitu. Itu aja sih gitu. Jadi kalau kita tahu nilainya berapa dan kemudian juga kita sudah punya informasi tentang gaya hidup di sana seperti apa, itu kan kita bisa mengatur strategi gitu. Gitu sih gitu. Ada teman-teman yang ya itu tergantung kita sih, tergantung masing-masing gitu. Ada yang kemudian mencoba untuk berbisnis gitu. Untuk kemudian juga bisa mensupport gitu. Bukan berarti nggak cukup gitu, tetapi juga supaya bisa saving gitu kan barangkali gitu. Ya, itu sih. Ini ada pertanyaan Mas dari Mbak Iftita gitu. Kalau dalam di kolom chat, kalau dalam menentukan topik penelitian doktoral kita, apakah harus sesuai dengan penelitian kita sebelumnya atau materi kuliah yang kita ajar di kampus? Nah, topik penelitian ini, apakah harus sesuai dengan penelitian kita sebelumnya? Tidak juga, tidak harus sesuai dengan penelitian kita sebelumnya. Tetapi kalau kita punya pengalaman penelitian di bidang tersebut, itu akan sangat membantu. Gitu. Jadi kita punya track record gitu sebetulnya, bahwa kita memang menekuni hal tersebut. Gitu. Tapi kalau memang mau, mau yang baru, benar-benar baru, itu ya boleh-boleh saja, sah-sah aja gitu. Hanya memang kemudian dari supervisor biasanya melihat ini dia udah punya pengalaman apa nih penelitian gitu. Walaupun misalnya pengalaman penelitiannya itu diverse gitu ya, sangat berbeda gitu. Tidak inline pun juga nggak masalah gitu sebetulnya gitu. Yang penting kan sudah ada pengalamannya. Kalau ternyata kemudian bisa mengerucut atau bisa spesifik atau relate dengan topik penelitian kita, itu alangkah baiknya gitu. Dan kemudian apakah harus sesuai dengan materi atau mata kuliah yang kita ajar di kampus? Nah, itu balik lagi ke kebijakan kampus masing-masing. Karena biasanya di kampus itu kan sudah ada roadmap ya, talent management biasanya gitu. Jadi misalnya staf pengajar yang ini arahnya itu akan diarahkan spesialisasinya ini gitu. Nah, itu yang paling tahu kan dari pimpinan di kampus gitu. Yang paling tahu juga ya kampus sendiri. Jadi mungkin barangkali bisa ditanyakan ke kampus. Tapi kalau dari sudut pandang supervisor atau kampus tidak pernah melihat, berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman itu tidak melihat kok apakah harus sesuai dengan materi atau mata kuliah yang kita ajar sebelumnya di kampus gitu. Ya. Nah, itu jawaban buat Mbak Iftita Rahmi ya. Nah, masih terkait sama tadi mungkin biaya hidup, terus kemudian jumlah
nominal yang diterima gitu kan ya. Kadang kan ada orang yang mikir juga nih, mungkin karena bawa keluarga kan. Kalau semata-mata beasiswa mungkin kurang. Bisa boleh nggak sih kalau misalnya mungkin bekerja, kalau kalau boleh misalnya apa yang diperbolehkan gitu? Kan ini tujuannya beda soalnya ya. Iya, ya gini, bekerja itu kan tergantung kebijakan mengenai apakah boleh bekerja atau tidak, itu tergantung kebijakan visa dari masing-masing negara, Mas, gitu. Jadi memang perlu dicari tahu juga nih, visa yang didapatkan gitu kan, visa yang didapatkan itu memperbolehkan kita atau pasangan kita bekerja atau tidak gitu. Tapi juga ada kalau di Eropa karena sudah ada klausul undang-undang tertentu kita sebagai researcher, sebagai pekerja dan itu kualifikasi high qualification, maka kita dan pasangan itu boleh bekerja tuh. Tapi kalaupun ternyata tidak boleh bekerja, itu kan kadang-kadang kita juga menempuh cara sendiri gitu. Misalnya ada teman yang pasangannya kemudian buka catering misalnya gitu. Jadi pinter-pinternya aja gitu ya. Ada yang kan maksudnya bekerja ini kan tidak harus di suatu tempat kita menuju ke tempat itu kan. Tapi kan bekerja bisa dilakukan ya formal gitu, ya formal betul. Tapi kan informal juga bisa gitu. Melalui internet, online pun juga bisa gitu. Nah ini perlu dicari tahu juga nih gitu. Caranya gimana gitu. Oke. Iya. Nah, Ini terus ini ada pertanyaan, Mas. Dari Husna ya ini ya. Iya. Kalau untuk LPDP kan ada seleksi wawancara ya. Nah, apa saja sih kisi-kisi wawancaranya? Iya. Adakah trik menjawab pertanyaan tersebut dengan baik? Iya. Di sini kebetulan ada yang bersama kita, ada pewawancara, salah satu pewawancara. LPDP. Saya tahu beliau ada, tetapi saya tidak menyebutkan nama. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ini klausnya ya kalau Ibu mengenai iya. Kalau mengenai kisi-kisi wawancara, saya pikir itu akan memperbaiki tes. Ada kompetensinya juga nggak tahu yang dinilai apa gitu. Tapi itu saya bisa merefer Mbak Husna untuk melihat di YouTube sekarang banyak sekali yang membahas tentang proses seleksi LPDP. Silahkan menuju ke sana Mbak gitu. Dan trik menjawab pertanyaan tersebut dengan baik, triknya juga banyak kayaknya. Tapi yang penting adalah sebetulnya kita tahu apa yang kita mau sih gitu. Pengalaman saya itu saya wawancara LPDP cuma 25 menit. 25 menit gitu, nggak kerasa ya gitu. Tapi yang ditanyakan adalah memang mengenai riset kita gitu, betul-betul mengenai riset kita itu yang paling utama. Kalau kita tahu apa yang kita mau, kita sudah menyiapkan dengan baik gitu, saya pikir pasti akan bisa dijawab gitu. Yang tadi itu terutama di awal tadi saya mengatakan kan mengenai masalah kebermanfaatan, mengenai masalah urgensi gitu. Kemudian juga ya nanti penerapannya seperti apa itu pasti akan ditanyakan sih gitu Mas. Ya kalau bisa di garis bawahi sebenarnya lebih kesiapan ya, ingin benar-benar kayak orang ditanya mau nikah itu lah, bener siap nggak sih sebenarnya kan gitu. Iya betul. Ya. Jadi memang persiapan kita yang akan sangat menentukan sih. Kalau persiapan kita tadi dalam jalur supervisor dalam menentukan topik penelitian itu baik, saya yakin teman-teman pasti akan percaya diri pada saat proses seleksi. Gitu. Terutama wawancara gitu. Ya, tapi memang perlu disiapkan adalah bahasa ya. Maksudnya wawancara kan dalam bahasa asing ya gitu. Jadi memang perlu dipersiapkan juga karena kadang-kadang kita udah siap tapi ternyata kita cemas gitu. Itu jadi bubar gitu kan. Jadi nggak bisa menjawab dengan baik gitu. Oke, jadi latihan juga mungkin perlu juga gitu. Iya, oke. Oke, baik. Ada lagi? Nah, ini oke. Silahkan, boleh kalau
Ada, nggak kerasa nih 2 jam ya, dari jam 1 sampai jam 3, berarti di situ jam 10 Mbak ya? Mbak Indira? Iya, saya di sini Mas. Tadi sempat hilang. Gitu. Di situ berarti sekarang jam 10 ya berarti ya? Iya. Sekarang jam 10 Mas. Oke, jam. Iya. Oke, baik nih ada dari Bu Risa Yakti ya, Sutarjo. Saya mau menanyakan apakah saat kuliah jenjang doktoral Iya. belajar secara khusus mata kuliah metode penelitian untuk persiapan riset? Ada nggak mata kuliah khususnya seperti itu? Halo? Halo? Hilang, Mbak. Halo? Suaranya hilang. Gimana Mas? Sorry, tadi putus lagi. Oh ya, ada di pertanyaan dari Ibu Wuri di kolom ini ya. Iya, hilang. Pesan ya. Iya. Ada nggak belajar mata kuliah metode penelitian nggak untuk persiapan riset itu secara khusus kalau program doktoralnya? Pada saat sesudah masuk atau sebelumnya, Mas? Ini kalau dalam konteks ini kalau kita paham berarti saat Sesudah jadi mahasiswa atau sebelumnya? sesudah jadi mahasiswa berarti. Sesudah jadi mahasiswa metodologi ada. Kita akan dibantu dan bahkan sangat komprehensif ya course-nya dalam terkait dengan metodologi gitu. Ada banyak course yang bisa kita pilih gitu. Kemudian nanti ya tergantung mana yang cocok dan membantu penelitian kita. Itu ada sekali karena metodologi itu kan basic ya, dasar ya gitu. Gitu. Itu ada sih gitu. Iya. Oke, sepertinya sudah cukup puas. Karena mungkin kan ada khawatir juga ya udah punya tema, tapi metodenya gimana? Ya, itu ada. Ada, tapi masalahnya ada. Ya, metode. Cuman kan kalau kita mau bikin proposal kan metode juga harus tetap ada. Rigid, bukan sangat rigid, sangat rinci kan gitu dalam proposal itu. Jadi mau nggak mau kita juga harus tahu metodologi untuk penelitian yang akan kita gunakan. Tidak sempurna, tidak apa-apa, tetapi juga nanti kan juga contohnya pada nyatanya akan dibekali. Cuman masalahnya ya tetap kita harus siapkan juga gitu di proposal kita gitu. Dan proposal ini kan ini ya tergantung kebijakan universitas juga gitu. Jadi ada yang selain oleh supervisor dinilai oleh misalnya komite sainsnya gitu. Nah ini nanti kan mereka akan memberikan masukan gitu. Ini kemudian nanti akan diperbaiki. Baru kemudian setelah itu mendapatkan LOE. Jadi memang sangat bervariasi tergantung jurusan dan kampus yang kita tuju juga gitu. Iya. Oke, luar biasa. Memang sebuah tantangan yang besar kalau ingin ini ya program doktoral dan terutama ke luar negeri ya ngomongin tentang makanya tadi seperti makanya saya bilang ya betul, makanya saya bilang nggak bisa disiapkan mendadak ya Mas gitu,
tapi memang betul-betul sungguh ada dedikasi gitu untuk ya tadi untuk mempersiapkan gitu, karena kita juga harus mengantisipasi kegagalan gitu. Pengalaman banyak sekali pengalaman teman-teman yang mungkin nggak bisa sekali jadi untuk dapat supervisor, bahkan ada yang sampai ke mengirim email ke puluhan supervisor, itu tanggapannya entah tidak ditanggapin atau malah ditolak, itu ada juga gitu. Ya setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing, setiap orang punya perjalanannya masing-masing, tapi kan yang penting kita terus maju, itu sih menurut saya gitu. Tidak bisa sih dibandingkan antara proses satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Tapi kita sendiri harus harus yakin, kita harus memastikan bahwa kita mempersiapkan dengan baik, tidak bisa setengah-setengah. Itu aja sih gitu. Karena ya dapat beasiswa, dapat sekolah itu baru satu pertandingan gitu, satu proses yang sesungguhnya adalah pada saat studinya itu sudah cerita sendiri gitu. Jadi paling nggak kan setahap demi setahap kita lakukan dan kita syukuri gitu setiap perkembangannya gitu. Oke, menarik sekali. Nah, masih ada lagi nggak ya ini ya? Kalau misalnya nih setelah acara ini, boleh nggak diskusi kontak-kontak dengan Mbak Indira seperti itu? Halo Mbak. Halo Mbak. Ya. Ini nampaknya saya menghilang lagi tadi. Ya, ini nampaknya kode buat kita. Perlu kita cukupkan sepertinya. Iya betul. Teman-teman kalau misalnya mau kontak saya boleh melalui email gitu. Tapi kalau mau Mas Parima mau fasilitasi dalam bentuk grup, silahkan gitu. Kalau ada yang mau join gitu, supaya kita bisa saling membantu. Begitu Mas Pariman. Oke, terima kasih Mbak Indira. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf ini sinyalnya naik turun. Baru tumben. Iya, sukses untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi. Ya, terus tadi di presentasi saya sebetulnya saya juga menginformasikan tentang penelitian saya. Kebetulan saya sedang mengambil data saat ini. Kalau teman-teman berminat silakan diisi dan kemudian juga silakan menyebarluaskan kepada jejaring gitu. Karena penelitian saya adalah mengenai screening deteksi dini gitu ya. Untuk masalah psikologis gitu ya, terutama di saat pandemi ini. Jadi sebetulnya bisa dimanfaatkan dan nanti akan dapat umpan balik langsung gitu mengenai situasi psikologisnya. Begitu Mas Pariman dan teman-teman. Terima kasih Mbak Indira.
Terima kasih Mbak Sama-sama. Indira. Sukses. Iya, iya, oke. Terima kasih Mbak Indira, Sama-sama. Terima kasih Mas dari Ferdinand. Iya. Amsterdam, Iya. Peggy, dan juga ada Mbak Diah Hikmah yang menyediakan Zoom-nya nih buat kita sharing-sharing. Buat semuanya saja dari Sabang sampai Merauke, saya tidak bisa absen satu-satu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah untuk materi saya akan kirim ke email bagi yang sudah mencantumkan email ya di daftar registrasi. Dan untuk yang tidak bisa join ataupun mungkin tadi joinnya tidak sepenuhnya bisa ikut, insya Allah materi akan saya upload di YouTube sehingga nanti bisa dilihat, bisa disimak lagi. Baik, terima kasih itu dari saya, termasuk buat semuanya, Mbak Indira, Mbak Dia dan semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama Mbak Dia. Ya, Mas Terima Fariman. kasih Mas Fariman, Mbak Indira, Mbak Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Pamit ya Mas. Mari.